Ya, baik teman-teman, untuk sektor di area ini saya awali dari sektor C ya. Jadi teman-teman bisa melihat ya di sektor C yang ada di depan teman-teman ini banyak ditemukan ya batu andesit kotak ya dengan permukaan yang rapi dan halus ya. Kemudian juga nanti ada batu boulder tentunya dan batu putih. Nah, batu putih ini masih menjadi misteri ya yang dicoba ungkap oleh tim BPJB dan teman-teman dari institusi terkait ya tentang apa fungsi dari batu putih yang ada pada area sektor ini. Jadi kemarin ya Pak Wicak itu memperlihatkan temuan ada batu putih ya yang berbentuk seperti pipa cangklong ya. Itu apakah memang pipa cangklong yang untuk merokok itu ya, ataukah fungsi lain ya, itu masih diteliti. Nah teman-teman, untuk batu andesit kotak ya yang panjang di sektor C ini itu mempunyai panjang bervariasi. Nanti akan saya perlihatkan lagi ya. Jadi ada yang berukuran 46 cm sampai 50 cm dengan tebal, ada yang mencapai 18 cm ya. Nah ini teman-teman bisa melihat, jadi ada beberapa sebaran batu andesit yang sudah berbentuk ya. Di samping ada border. Nah, ini kita berada pada barat daya ya, area barat daya di sektor A ya. Ini sudah mengarah di sebelah utara sektor A. Jadi sektor A dan C ini mempunyai sambungan di bagian sini. Nah teman-teman, yang cukup unik ya di area sektor ini untuk update ya. Jadi tim BPJB itu mencoba untuk menambah galian ya yang disebut dengan nama sektor D. Nah yang teman-teman lihat ini, coba kita turun ke sana. Jadi di sektor D ini sudah mulai akan dilakukan ekskavasi ya. Jadi tim rupanya saya perhatikan lebih banyak fokus ya di sektor A, B, C, dan D ini di sisa 3 hari terakhir ekskavasi besok ya. Nah teman-teman bisa melihat itu ada serpihan-serpihan batu bata yang sudah ditata, dan nanti kita akan lihat bersama ya, ada beberapa fragmen atau pecahan-pecahan ya, ada yang fragmen batu andesit ya dan yang lain. Nah coba saya perlihatkan lebih jelas, saya ambil satu ini, teman-teman bisa melihat ini ada fragmen genting ya atau genteng. Nah ini batu andesit, entah ini pecahan arca atau pecahan struktur lain. Nah ini ya, ini kelihatan seperti genteng ya, tentunya bukan genteng modern ya. Ini campur ya, tidak hanya serpihan batu bata tapi ada juga batu andesit ya. Nah, ini saya ambilkan satu, teman-teman bisa lihat. Nah ini ya, jadi ini adalah sektor D yang akan coba diekskavasi lebih mendalam lagi. Kita kembali ke sektor A ya. Nah oke teman-teman, untuk sudut ya di tenggara ini, kalau teman-teman perhatikan ini ada sudut ya, dan sudut di tenggara ini ternyata memanjang ke barat ya, sama seperti sudut arah barat daya yang di sebelah selatan ya. Dan bangunan ya yang ada pada sektor ini, nah ini sudutnya ya teman-teman ya, ini ternyata membentuk seperti ujung botol yang mengecil ya. Nanti coba saya berikan gambaran mengenai area situs ini ya dari vlognya Pak Wicak ya. Nanti teman-teman bisa melihat itu ada gambarnya, saya perlihatkan ke teman-teman. Oke, kita coba lihat ya di area sini.
Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, di bagian barat sektor A ini ya, itu merupakan lantai yang memanjang ke utara ya. Nah, teman-teman, untuk lebar bangunan sektor A sendiri ini adalah 18 meter ya, dari utara ke selatan. Ini ya, dari utara ke selatan ini 18 meter. Sedangkan panjang dari barat ke timur ya, ke sektor A, ke sektor C tadi itu 24 meter. Jadi ini merupakan sebuah bangunan yang cukup besar sendiri ya. Oke, kita coba naik ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa melihat lebih jelas lagi. Nah teman-teman, pada hari ke-25 Kamis 3 September kemarin ya, di area sektor A ini ya, itu paling banyak ditemukan pecahan batu andesit ya. Ada beberapa yang berbentuk siku dan menyebar paling banyak di sektor A ini. Sebagian juga ada yang menyebar di sektor C dan B. Termasuk juga ada temuan batu candi ya, kemudian batu bata yang keduanya itu menyatu ya, membentuk suatu pola lekukan ya. Itu seperti pola batu pengunci ya pada struktur bangunan candi, sehingga diduga kuat ya, area yang ada pada sektor A, B, C, D ini merupakan candi melihat dari struktur batu bata, kemudian struktur batu andesit ya. Nah ini, karena umumnya candi atau tempat suci di era dahulu itu banyak didominasi bahan dari batu andesit ya. Nah ini, kita coba menuju ke sektor B ya setelah ini ya. Jadi ini ada beberapa lubang yang masih dipertahankan, ada parit ya, dan ini sisa parit yang ditutup ya, karena di parit ini kemarin tidak ditemukan temuan berarti, jadi diuruk ya. Kita coba di sektor B ya. Nah sektor B ini teman-teman, ini kalau mengingat ya yang disampaikan oleh Pak Ismail Lutfi ya, dosen sejarah UM. Jadi temuan-temuan batu bata yang menjadi struktur ya bangunan ini ternyata mempunyai perbedaan ya dalam hal penataan saat membangun. Nah, Pak Ismail Lutfi ini menduga bahwa situs ini pernah mengalami 3 masa pembangunan ya, karena yaitu tadi ya, ada perbedaan tentang struktur ya. Jadi strukturnya ini susunannya berbeda-beda, dan diduga kuat itu tidak satu zaman ya, atau satu masa. Jadi ada 3 masa yang diduga kuat ya membangun situs Kumiter ini. Nah kemarin kalau teman-teman simak ya penyampaian pada hari Senin tanggal 31 Agustus ya, Pak Ismail Lutfi dan Pak Wicak ini juga sedang berdiskusi ya mengenai apakah benar ya di area situs Kumiter ini itu merupakan tempat pendarmaan dari Narasingamurti ya, atau Mahesa Cempaka atau Mahisa Campaka, seperti yang disebutkan dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Nah sedangkan kalau diperhatikan ya, temuan dari tim itu masih belum ada yang mengarah pada temuan ya tentang fragmen atau peninggalan Siwaisme ya. Jadi sebagai catatan, Mahisa Campaka ya atau Narasingamurti itu dimuliakan ya di Kumeper itu sebagai dewa Siwa, sehingga ketika ingin membuktikan ya bahwa apakah benar ya di dalam area sektor ini merupakan tempat pendarmaan dari Narasingamurti ya, maka harus ada paling tidak
bukti-bukti tentang siwaisme ya, atau minimal ada temuan yoni lah ya. Nah ini teman-teman bisa melihat tadi ya, itu batu putih dan ini serpihan-serpihan batu bata. Nah teman-teman, memang banyak sekali batu-batu andesit ya yang tersebar di beberapa area situs Kumitir ini, terutama di sektor A, B, C, D, dan di dekat Sumur Jobong kemarin ya, itu juga ada batu besar yang diduga kuat itu merupakan bakal untuk membangun sebuah candi. Nah coba kita lihat kembali ya untuk Sumur Jobongnya. Jadi ada dua sumur jobong yang ditemukan di sebelah tenggara ya, situs Kumitir ini, sebelah selatannya itu teman-teman ya, barat daya ya. Di sebelah barat daya ini teman-teman bisa melihat ada dua sumur jobong, yang satu sudah hancur ya, yang satu masih utuh. Nah di dekat kandang ayam ini ternyata saya juga melihat ada beberapa ceceran ya tentang batu andesit ya. Nah itu ada dua yang saya lihat, coba kita ke sana. Nah ini teman-teman bisa melihat ini ada dua, ini bahannya putih ya, batu putih ya. Bahannya sih mirip andesit ya, tapi kok warna putih. Ini tangan saya ketika merentang ya, sekitar 20 cm. Nah ini ternyata dua rentangan tangan saya, sehingga ini panjangnya sekitar 40 cm, kemudian tingginya sekitar 18 cm, tebalnya kurang lebih 15 cm ya. Dan ini batu kedua, teman-teman bisa melihat, coba saya ukur kembali. Ini sama ya, panjangnya kurang lebih 40 cm, kemudian sedangkan untuk tingginya itu sama 18. Jadi ada kemiripan ya di sini untuk batu-batu kotak ya. Jadi variasinya 46 sampai 50 cm ya panjangnya, tebalnya rata-rata 18 cm. Nah, ini ada lagi. Cuman yang ini sedikit lebih panjang ya. Ini coba saya ukur kembali. 43 lah ya ini beberapa ada yang seperti bekas dipahat ya, sama seperti batu putih yang ada di pos tadi. Nah, apakah mungkin di bawah kandang ayam ini ada temuan berarti ya? Kita lanjutkan di video